Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDLB BCD YPAC Jember, yang terhormat Bapak Ibu Guru, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sayyidatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas seperti biasanya. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembicara akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi dari Ibu Novi Rosidah. Mari melangkah acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah acara yang kedua, yaitu sambutan kepala sekolah kepada Ibu Fitria Salim. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDLB BCD YPAC Jember, tak lupa saya selaku Kepala SDLB YPAC Jember mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memenuhi undangan kami untuk kegiatan aksi nyata dari Ibu Novi Rosidah sebagai guru penggerak di angkatan 9. Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya merasa bangga sekali kepada sekolah kita yang sudah ada gurunya salah satu yang menjadi guru penggerak di angkatan ke-9 ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nantinya ke depannya guru penggerak ini bisa menggerakkan sekolah kita menjadi pemimpin pembelajaran, juga menjadi percontohan kepada guru-guru kita di SDLB maupun di lembaga kita di SLB YPAC Jember. Saya menginginkan kepada guru penggerak yang sudah dicapai oleh Ibu Novi ini akan memajukan sekolah kita untuk menjadikan contoh kepada guru-guru kita, menggerakkan guru-guru kita. Semoga guru-guru kita ini menjadi lebih baik. Dan untuk selanjutnya Ibu Novi, saya menginginkan untuk menjadi penggerak juga di lingkungan pembelajaran ke guru-guru kita, untuk menjadikan contoh yang lebih baik. Hidup Bu Novi. Sesuai yang diamanatkan oleh kementerian ya Bapak Ibu, sebagai guru penggerak ini harusnya mempunyai 4 kompetensi, yang salah satunya yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Saya percaya kepada guru penggerak kali ini, dia sudah menguasai keempat kompetensi tersebut. Untuk guru-guru yang lain yang belum daftar guru penggerak, saya menginginkan kali ini untuk daftarlah semua untuk lebih baik lagi. Semoga semuanya nanti bisa
bisa memperbaikilah sekolah kita, karena sekolah guru penggerak ini memang sangatlah bagus menurut saya. Jadi dulunya guru yang biasa-biasa saja, setelah menjadi guru penggerak dia itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, juga mengaktifkan guru-guru semuanya, mengajak ke lebih baik lagi. Saya kira untuk pembukaan dari saya sebagai selaku kepala sekolah di kegiatan ini, yaitu tentang aksi nyata dari Ibu Novi Rosida tentang budaya positif. Saya selaku kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih juga kepada guru-guru. Semoga termotivasi dengan adanya kegiatan dari kegiatan dari guru penggerak ini. Semoga Bu Novi ini nanti kegiatannya menjadi kegiatan yang lancar, bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua. Saya selaku kepala sekolah mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Saya mengucapkan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru lebih baik lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dari Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya yaitu pemaparan dari Ibu Novi Rosida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Sholawat dan salam kita curahkan ke hadirat Allah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita curahkan ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita selalu bahagia, sehat, selamat dunia akhirat. Amin. Di sini saya Novi Rosida, TGP Kabupaten Jember Angkatan 9 dari Lembaga SDLB BCD YPAC Jember akan mengadakan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Penyebaran pemahaman ini tertuju kepada rekan guru di SDLB BCD YPAC Jember. Nah, sekarang kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu. Tebak gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Kira-kira ini gambar apa? Jerapah. Jerapah. Benarkah itu jerapah? Jerapah. Deng-deng. Kok bisa bukan jerapah, Bu? Kura-kura yang berkepala jerapah.
Deng deng deng. Lu Menipu. Selanjutnya apa ini? kupu-kupu. Iya Sayangnya tak? aja kupu-kupu. Iya tak? Kira-kira? Sayangnya Sayang saja apa sayang? Sarung bu, sarung bu. Serem. Kita buka. Tuh. Gajah bersadarkan kupu. Bertahu telinganya kupu-kupu. Kupu-kupu nempel di gajah. Satu lagi. Nah ini apa ini? Iya. Sampai aja kita berapa? Udah di salah. Celengan. Iya. Celengan aja. Aduh, kan? Celengan kuda. Ya. Ini juga. Oh gajah. Nah, berpikir positif akan memberikan Anda melakukan segala sesuatu lebih baik daripada berpikir negatif. Jadi, kita sebagai pendidik harus selalu berpikir positif, harus selalu berpikir yang baik untuk memajukan anak-anak. Karena kita sebagai pendidik itu bisa menuntun, bisa mengarahkan anak ke arah yang lebih baik. Jadi kita jangan sekali-kali berpikir negatif, langsung mematahkan semangat anak, langsung mengucapkan kata-kata jelek terhadap anak, itu dilarang. Konsep inti dari budaya positif itu apa saja? Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Rancangan ini akan berhasil kalau kita selalu berpikir positif. Nah, selanjutnya latar belakang. Karena kita di lembaga yang khusus, yang spesial, yang menuntut kita untuk selalu dan harus berfokus pada anak. Karena kita di lembaga itu dengan berbagai macam karakter, berbagai macam hambatan, tidak sama dengan sekolah reguler lainnya. Latar belakangnya, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik di sekolah kita ini, sekolah tercipta ini, kita harus selalu memperhatikan anak. Kita harus selalu menuntun anak ke arah yang lebih baik, supaya anak itu menjadi betah. Kita arahkan ke kemandirian dari segi emosional, dari segi kemandirian. Mungkin tiap anak memiliki hambatan yang berbeda. Ada yang hambatan penglihatan, pendengaran, intelektual, hambatan gerak. Jadi kita harus memfasilitasi anak dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, tujuan dari aksi nyata ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, menumbuhkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai yang baik. Tolak ukurnya, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Lalu, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah
dibuat. Jadi keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan bersama antara guru dan siswa. Langkah-langkah untuk memulai budaya positif di sekolah itu apa saja? Jadi kita harus melalui step by step langkah-langkah agar budaya positif itu tercipta di sekolah. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendeminisasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi saat ini yang kita lakukan ini. Selanjutnya, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi kita sebelum memulai budaya positif itu kita harus melalui langkah-langkah biar tujuan kita itu tercapai. Kita menghadap kepala sekolah, meminta izin kepada kepala sekolah kalau kita akan menerapkan budaya positif dan keyakinan kelas, supaya kelas menjadi nyaman untuk anak-anak, anak-anak senang, guru-guru senang, semuanya merdeka. Siswa merdeka, guru juga merdeka. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu kita membutuhkan dukungan. Apa saja dukungannya? Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Lalu, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Jadi, budaya positif itu kita membutuhkan dukungan. Dukungan yang pertama kali adalah kepala sekolah. Karena walau bagaimanapun, kepala sekolah ini orang nomor 1 di sekolah. Jadi, tanpa dukungan beliau, kita tidak akan berjalan maksimal. Begitu juga guru-guru. Kita membutuhkan rekan kerja untuk kolaborasi, untuk menciptakan budaya positif supaya bisa tercapai dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana. Jadi kita juga membutuhkan sarpras untuk menciptakan budaya positif. Karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai, kita akan kesulitan untuk mencapai itu. Lalu orang tua juga terlibat, juga kita butuhkan dukungannya untuk menciptakan budaya positif. Kita perlu bekerja sama dengan orang tua supaya cita-cita kita untuk mencapai lingkungan yang positif itu bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi sebagai guru kita bisa mengontrol murid. Kita bisa menerima kritikan-kritikan dari orang lain untuk membangun karakter yang lebih baik agar kita bisa mencapai budaya yang positif. Kita juga membutuhkan penguatan yang positif, efektif, dan bermanfaat dari orang lain.
Jadi kita tidak boleh tersinggung. Kalau ada kritikan, kita harus terima. Kritikan itu sifatnya yang membangun, menguatkan karakter. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol stimulus responnya? Kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilakukan sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, dan tujuannya juga berbeda-beda tiap individu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol atau pilihannya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada stimulus respon, model berpikir memang menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, di sini disiplin positif. Disiplin positif itu menurut teori kontrol atau teori pilihan, menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang ini tadi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kita yang mulia. Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi yang bisa mengontrol itu hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Untuk menggali potensi apa yang kita miliki, potensi yang menurut kita baik. Begitu juga pada anak didik. Potensi apa yang anak-anak miliki, kita sebagai pendidik harus bisa mengontrol dan mengarahkan potensi-potensi peserta didik. Apalagi kita di SLB. SLB itu berbagai macam karakter dengan berbagai macam hambatan, jadi kita melayani mereka itu dengan kebutuhan yang berbeda. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Untuk menghindari hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan. 3. Untuk menghargai diri sendiri. Nilai-nilai kebijakan universal. Nanti jatuhnya pada keyakinan kelas. Lalu model belajar menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya, ada realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tiap orang itu pandangan tentang dunia itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan atau menuntut orang lain sama seperti kita, karena setiap pemikiran orang itu berbeda tentang dunia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup.
kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya kesenangan, kebebasan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu merupakan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok yang dibutuhkan setiap manusia. Kebutuhan dasar itu meliputi apa saja? Kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu contohnya kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, bisa makan tahu, tempat tinggal, pakaian, itu termasuk kebutuhan hidup, kebutuhan dasar, kebutuhan yang harus dipenuhi setiap individu. Lalu selanjutnya kebutuhan akan kasih sayang. Nah, setiap individu itu membutuhkan kasih sayang, membutuhkan rasa diterima. Jadi kita begitu juga kita sebagai pendidik di sekolah, kita juga anak didik kita juga membutuhkan kasih sayang dari kita. Karena walau bagaimanapun kita menjadi orang tua anak didik kita saat di sekolah, itu merupakan tanggung jawab kita. Sehingga anak didik itu memerlukan kasih sayang dari kita. Begitu juga di lingkungan rumah. Saat mereka ada di rumah, mereka membutuhkan kasih sayang dari orang tua. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan yaitu kekuatan untuk menggapai sesuatu. Jadi setiap individu itu membutuhkan kebutuhan penguasaan. Jadi merasa mereka mempunyai prestasi. Mereka harus mereka minta dihargai. Kita minta diakui. Kita minta dipandang oleh orang lain. Begitu juga dengan anak didik. Anak didik itu membutuhkan pengakuan dari kita, kasih sayang dari kita, sehingga kita harus memenuhi kebutuhan itu kepada anak didik. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini yaitu bebas untuk bergerak, bebas untuk maju, bebas untuk berimajinasi, bebas untuk mencoba sesuatu. Jadi manusia itu membutuhkan kebebasan untuk berinovasi. Yang kelima, kebutuhan akan kebebasan. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk kebebasan. Selanjutnya itu kebebasan ya. Ya, kebebasan itu apa saja? Kebebasan untuk berbahagia, kebebasan untuk menentukan tujuan hidupnya. Jadi setiap dasar manusia itu, kebutuhan dasar manusia itu berbeda-beda, tapi semua mencakup 5 hal itu sama, cuma kebutuhannya aja yang berbeda. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari Latin disciplin, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Selanjutnya, namun disiplin dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi awal kata disiplin itu dari bahasa Latin yaitu belajar. Belajar untuk apa? Akhirnya kata disiplin itu dikembangkan,
lama-kelamaan disiplin itu di budaya kita menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang. Jadi kebiasaan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Begitu juga di sekolah, terutama di lingkungan sekolah. Anak harus disiplin. Disiplin itu untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Dian Goss tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita galakkan saat ini, yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi sekarang itu profil Pancasila itu kita galakkan, kita terapkan untuk mendidik anak menjadi suatu yang beriman, anak dengan individu yang berjiwa punya keimanan kepada Tuhan, kemandirian, mandiri dalam segala aspek, mandiri dalam segala hal yang bersifat positif. Terutama kita yang berada di SLB ini harus kita terapkan kemandirian itu, karena anak-anak kita, anak didik kita itu salah satunya pada hambatan penglihatan. Jadi kita terapkan kemandirian untuk mobilitas. Kita ajari cara menghadapi orang, cara mengenali lingkungan sekitar. Kalau untuk hambatan pendengaran, kita arah kemandirian untuk menghadapi masyarakat, menghadapi dunia yang sesungguhnya setelah keluar dari SLB. Selanjutnya, bernalar kritis. Jadi anak-anak kita harapkan untuk punya nalar yang kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kreatif itu bisa kita kembangkan di sekolah supaya kedepannya anak-anak kalau sudah keluar dari SMP mereka kreatif untuk hidup mandiri, bersaing dengan masyarakat, mempunyai keluarga yang baru, lingkungan yang baru. Jadi kita bisa mengajarkan pada anak-anak dengan profil pelajar Pancasila. Sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal, motivasi yang timbul dari luar diri kita. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi dari eksternal juga. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi teori motivasi itu ada dua. Ada motivasi eksternal, ada internal. Eksternal itu munculnya dari luar diri kita. Kalau yang
munculnya dari diri kita untuk menghargai diri kita. Jadi apa setelah saya mencapai tujuan itu, apa yang akan saya lakukan? Jadi itu timbulnya dari diri sendiri, tidak ada dorongan dari luar. Kalau yang eksternal itu dorongan dari luar. Contohnya untuk supaya menjadi lebih baik akan mendapatkan imbalan dari institusinya. Jadi dorongan itu munculnya dari eksternal, motivasi eksternal. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, merdeka itu merdeka yang tertuju untuk anak dan guru. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan hanya bangsa Indonesia, tapi saat ini Ki Hajar Dewantara itu digalakkan kembali. Jadi siswa itu merdeka belajar, guru merdeka mengajar. Kita tidak diperintah. Begitu juga dalam mendidik anak-anak. Kita bukan berfokus sama tujuan kita memaksa kehendak anak, bukan. Sekarang mereka punya kebebasan, mereka merdeka untuk belajar. Kita bisa mengikuti mereka, mengarahkan mereka, membimbing dan menuntun anak didik kita. Untuk diri kita juga merdeka dalam belajar. Tidak hanya fokus pada kurikulum saja. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan murid. Apalagi kita yang berada di SLB, dengan karakter yang berbeda, dengan kebutuhan yang berbeda, dengan kemampuan masing-masing anak yang berbeda. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang, atau membujuk dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Alfikon tahun 1993. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan itu bisa berbentuk hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurut kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi apabila kita maksudnya dihukum dengan penghargaan itu, kita apabila ada contoh anak yang mendapat ranking 3, dia merasa terhukum dengan sebuah penghargaan karena dia tidak dapat ranking 1. Contohnya seperti itu. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yaitu beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Jadi kita harus konsisten kepada anak didik, jangan kita pilih kasih, jangan kita semau kita. Jadi kita harus mengadakan proses supaya berjalan dengan baik. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Di pembukaan kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Di situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita.
Lalu saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Mencatat, ini bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau hukuman itu bentuk sanksi yang tidak terencana, bersifat satu arah, di mana dalam konteks hukuman untuk siswa hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu kesepakatan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, tidak ada kesepakatan awal antara guru dan siswa. Sedangkan konsekuensi itu bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum dengan akibat langsung dari tindakannya. Jadi sebab dari tindakannya. Nah ini contohnya tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan contoh dari hukuman, dari jenis hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini merupakan hukuman. Sedangkan hukuman itu kalau bisa kita hindari, untuk di sekolah kita itu kita hindari. Kenapa? Karena ini bisa membunuh karakter anak. Takutnya anak kita tidak mau sekolah lagi. Apalagi dengan anak yang mengalami hambatan intelektual. Anak harus kita menurut Ki Hajar Dewantara itu harus kita hambakan. Kita berhamba pada murid, kita harus berpusat pada murid. Sebaiknya kita menghindari hukuman. Kita menggunakan konsekuensi. Ini contoh lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan konsekuensi. Kalau ini kan kita sepakati dulu di kelas apa saja kesepakatannya. Tidak boleh makan dan minum, contoh. Nah, kalau ada gelas berarti kan saat pembelajaran anak itu minum. Itu sudah melanggar kesepakatan kelas. Kita kasih konsekuensi, membersihkannya sendiri seperti itu. Lalu ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Contoh mungkin di awal kesepakatan kita harus tertib, kita harus saling menghormati. Nah, apabila terjadi anak itu mencoret-coret tugas, berarti anak itu tidak menghargai teman, tidak menghormati teman. Mereka melanggar keyakinan kelas yang disepakati. Itu ada konsekuensinya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, tapi belum tentu menyakitkan, karena itu berdasarkan kesepakatan. Karena konsekuensi tadi anak melanggar kesepakatan kelas kita, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, itu akibat dari hukuman. Sedangkan akibat dari konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi hukuman itu bisa membuat anak sakit, bukan hanya fisik tapi psikisnya juga, hatinya juga, dan itu bisa membunuh karakter, membuat anak tidak mau bersekolah lagi, tidak mau belajar bersama kita. Di hukuman itu anak membenci kedisiplinan, sedangkan di konsekuensi anak akan menghargai kedisiplinan. Di hukuman adanya paksaan. Jadi paksaan dari satu tadi, paksaan yang harus dilaksanakan itu
bentuk hukuman, sedangkan konsekuensi stimulus tanggapan karena dilakukan berdasarkan guru dan murid. Di hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak, di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan di konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Di konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dengan adanya hukuman itu anak merasa marah, anak bisa menjadi dendam, akhirnya akan membentuk karakter yang tidak baik untuk anak. Anak menjadi pendendam, anak merasa dipermalukan. Sedangkan di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak, sangat tidak menyakitkan. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir dengan orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada identitas yang gagal, ini ada identitas yang sukses. Pada hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Di hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Di konsekuensi tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu sangat menyakitkan sehingga anak-anak sulit untuk menyembuhkan dalam jangka waktu yang panjang. Kalau restitusinya menguatkan anak atau murid dalam jangka waktu panjang. Lalu korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi korban bisa diabaikan. Di restitusi korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti di hukuman. Konsekuensi murid anak tidak nyaman. Sedangkan di restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ini bersifat positif. Restitusi ini pada anak bersifat positif. Perilaku pasif agresif meningkat di hukuman. Di konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi masalah terpecahkan. Di hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Di restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi anak-anak diarahkan, dibentuk, dididik, diarahkan untuk menjadi jiwa yang bertanggung jawab. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Di konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Di restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Di hukuman peraturan adalah harus kamu. Di peraturan itu selanjutnya konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Di hukuman murid atau anak membenci peraturan. Ini bersifat negatif. Kalau di hukuman itu sifatnya
Sedangkan di konsekuensi itu netral, kalau di restitusi itu positif, membangun anak, mendidik jiwa anak yang lebih baik, kuat, dan bertanggung jawab. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini dulu. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan dari objek yang harus melaksanakan. Sedangkan keyakinan kelas adalah persetujuan-persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid yang akan ditaati bersama. Jadi peraturan kelas itu bersifat satu arah. Jadi anak nanti apabila melanggar peraturan itu akan mendapatkan hukuman. Sedangkan keyakinan kelas itu berdasarkan persetujuan antara guru dan murid. Biasanya keyakinan kelas itu kita bacakan di awal pembelajaran itu kita buat keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu kita bisa sharing sama murid, bukan hanya kemauan kita sendiri. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 3? Ini roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter waktu pandemi ini ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Perlunya kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat berdasarkan aturan yang dibuat oleh guru dan siswa supaya terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Budaya positif. Budaya positif itu ada peraturan kelas, keyakinan kelas, dan lingkungan yang positif. Ini contoh kesepakatan kelas. Ini contohnya. Jadi kesepakatan kelas itu kita buat sebelum pembelajaran. Kita buat kesepakatan sebelum kita mengadakan pembelajaran di awal. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Hormat. Pada tabel hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Di tabel yang Y itu, terus selanjutnya ada terlihat, ada juga berperilaku. Di tabel tentang bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi
selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lainnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Ini keyakinan kelas. Terdengar suatu yang berbicara, satu orang yang berbicara, yang terlihat berempati terhadap peraturan orang lain, perilakunya tersenyum ramah, memberikan salam hormat, dan memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Itu kalau kita melakukan keyakinan kelas akan menciptakan lingkungan yang kondusif dan menyenangkan untuk kita, yaitu anak didik dan guru. Ini bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Ini tabel peraturan dan keyakinan kelas. Di tabel peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu beraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu tanggung jawab yang ditimbulkan, yang ditumbuhkan untuk anak itu tanggung jawab. Kalau aturan kan harus saklek, harus dilaksanakan. Kalau melanggar aturan akan ada hukuman. Lalu di peraturan dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan keyakinan kelas sebetulnya itu juga penekanan bahasa yang lebih halus. Kalau aturan itu harus, kalau keyakinan kelas itu bahasanya lebih sopan. Ini contohnya, dilarang mengganggu orang lain. Sedangkan untuk bahasa keyakinan kelas, menghormati orang lain. Peraturan yang dicontoh di peraturan, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, bahasa dalam keyakinan kelas itu menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan, jangan berlari di atas koridor untuk keselamatan dan keamanan. Untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Oh tadi sudah tadi kebutuhan akan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Sekarang 5 posisi kontrol. Posisi kontrol itu kita guru itu sebagai posisi kontrol mempunyai 5 aspek. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya, nanti bisa dibaca. Siap. Tapi yang lebih baik itu kita sebagai manajer. Sebagai teman ya baik sih. Yang nggak baik itu saat ini sebagai penghukum, lebih baik kita hindari. Pembuat rasa bersalah boleh, karena itu membuat anak itu mengakui kesalahannya dengan dirinya sendiri. Enggak, kamu tadi terlambat ya? Enggak, tapi dia merasa dan mengakui kesalahan. Itu posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ini pernyataan lanjut. Ini contohnya, contoh dari posisi kontrol yang tadi. Kita gimana? Kita sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat orang merasa bersalah. Nah, ini yang penghukum. Kamu tidak pernah belajar melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita mendoktrin anak, kamu itu selalu salah. Kamu itu tidak pernah benar. Itu termasuk penghukum. Sedangkan kita tidak dianjurkan, apalagi kita di SLB. Bisa-bisa itu terlarang lah gitu.
Jadi kita sebagai teman, sebagai pemantau, manajer, penghukum sebaiknya ditiadakan saja. Nih, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nah, ini pada menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal manusiawi. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak dan ibu guru juga berbuat salah. Ini pada segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Yang validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi dalam segitiga restitusi itu kita gimana ya? Melakukan 3 hal itu, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini kata-kata yang guru tanyakan. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi kesepakatan itu tetap perlu dipertanyakan. Nah, ini contoh keyakinan segitiga. Nah, ini si Aisyah ini mencontek. Saat ulangan si Aisyah ini mencontek. Ya, inilah anak-anak kita yang istimewa, anak-anak yang super membuat kita berbahagia. Nah, ini anak dengan hambatan intelektual. Selanjutnya, karena waktunya mepet, ini loh, yang tadi. Iya, ada lagi. Lanjut aja, Mas. Nah, refleksinya. Setiap perbuatan baik atau buruk tentunya memiliki tujuan. Tujuan yang dimaksud yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Refleksi yang kedua, sebagai guru kita harus melibatkan murid dalam mencari solusi, menganalisis kebutuhan dan mengarahkan murid untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tepat. Kesimpulannya, menanamkan budaya positif dengan keyakinan kelas yang melibatkan siswa menjadi sempurna dengan segitiga restitusi. Guru dan kepala sekolah mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Hal ini sesuai dengan visi guru penggerak dan sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak untuk menjaga keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi tercapainya student well-being melalui pembiasaan dan keyakinan kelas daripada sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, menggerakkan.